Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello student. Come back with me again. Ustadz Subki Dwi Rajo as your English teacher in SMP IT Bina Insani. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan perlindungan, keberkahan dan dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, today we are going to talk about introducing yourself. Nah, introducing yourself ini adalah bab di mana kalian akan memperkenalkan diri kalian sendiri dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, presented by me, Subki Dwi Rajo SPD. Dan, nih. Nah, ini adalah jawaban dari pop quiz kalian. Selamat yang sudah menjawab pop quiz mendapatkan credit score. Nah, kemarin pertanyaan, what is the third of magical words? Nah, jawabannya please or help. Yang dua magical word yang sebelumnya itu ada sorry sama thanks, terima kasih. Nah, kenapa three magical words ini penting? Karena misal kalian punya adik dan ternyata kalian berbuat salah. Makanya kalian tuh harus meminta maaf kepada adik kalian. Meskipun kalian itu lebih senior atau lebih dewasa dari adik kalian. Nah, supaya menghindari dari rasa sombong. Nah, atau juga kalau menggunakan please or help itu lebih polite dalam percakapan bahasa Inggris. Misalnya, can you lend me your book, please? Nah, dapatkah kamu meminjamkan buku kepadaku? Nah, ada please-nya di belakang. Itu artinya lebih sopan daripada hanya bilang, can you lend me your book? Nah, gitu. Nah, kita flashback pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apologizing. Nah, apa itu apologizing? Nah, apologizing itu adalah is an expression of regret. Apologizing atau meminta maaf itu adalah ekspresi untuk bersalah atau meminta maaf. Nah, pattern-nya ini ada 3. Yang pertama, asking for forgiveness. Yang kedua, bisa pakai reason-nya atau alasannya. Yang terakhir, promise atau berjanji, nggak bakalan ngulangin lagi. Nah, contoh yang kemarin, nah contohnya ini, I'm sorry for coming late, I woke up late, I would not do it again. Yang artinya, saya minta maaf karena datangnya telat, karena alasannya, karena dia bangunnya telat. Nah, terus dia berjanji nggak bakalan ngulangin lagi, nggak bakalan telat lagi. Nah, kemarin apologizing nih, pattern-nya ada 3. Nah, terus masih flashback, pertemuan sebelumnya itu ada thanks. Nah, thanks itu adalah is an expression of gratitude. Adalah ekspresi rasa syukur atau ucapan terima kasih. Nah, kita bisa mengucapkan thanks. Kalau dalam bahasa Inggris kan ucapan terima kasih thanks. Nah, selain itu ada juga dalam beberapa bahasa, misalnya syukron dalam bahasa Arab, kamsahamnida. Nah, ini bahasa Korea. Nah, terus ada merci. Nah, ini dari Eropa sana, dari negaranya Napoleon. Terus ada matur nuwun. Nah, ini yang biasa diucapkan sama orang-orang di Semarang dan Jawa. Orang-orang Jawa biasanya matur nuwun gitu untuk ucapan terima kasih. Kemudian ada arigato. Nah, ini orang
Jepang. Nah, ini kita masuk ke materinya. Sebelum itu ada sebuah story. Nah, story-nya gini. Ziha is in her new class and she doesn't know anyone in that place. Nah, suddenly she met someone. Then she introduced herself first. After that, she asked his name. He is Amir. Nah, ini ada sebuah story atau sebuah cerita tentang pengalaman siswa baru. Namanya Ziha, dan dia nggak kenal siapapun di kelas itu. Nah, akhirnya dia kenalan lah sama seorang. Nah, kebetulan dia kenalan sama Amir, gitu. Nah, asking someone's name. Nah, dalam story sebelumnya, tadi kan dijelaskan Ziha itu baru pindah dan dia nggak kenal satu orang pun di kelas itu. Biasa orang pindahan, orang baru. Nah, terus dia bertemu sama seseorang, kemudian Ziha ngajak orang tersebut kenalan. Nah, gimana sih kalau misalnya kita bertemu dengan stranger atau orang asing dan nanyain namanya? Nah, kita akan belajar itu. Nah, asking someone's name atau menanyakan nama seseorang, nama orang lain. Nah, hal pertama yang bisa anak-anak lakukan itu adalah greet him or her first. Kan nggak lucu juga ketika kalian baru ketemu orang yang belum kalian kenal, terus langsung nanya, "What is your name?" Nah, orang tersebut pasti akan bilang, "Loh, terlalu straightforward, terlalu langsung menusuk." Nah, harusnya greet dulu, atau kasih ucapan sambutan dulu, bukan sambutan sih, kasih apa ya, selamat pagi atau hai atau apa. Nah, contohnya ini. Contoh greet kemarin kan di pertemuan di meeting 1 udah diajarin greeting someone. Nah, kalian bisa pakai hello, hi, terus good morning, good afternoon, good evening, ataupun yang lain, greeting expression yang lain. Nah, jangan langsung nanya namanya, itu kurang sopan. Nah, kalian masuk. Nah, setelah menyapa lawan bicaramu, kamu bisa memperkenalkan diri dulu sebelum kamu menanyakan nama dari lawanmu. Nah, akan kurang sopan jika baru kenal, terus kamu nanya, "What is your name?" Kalau dalam culture-nya orang Barat, kamu harus memperkenalkan dirimu dulu, baru menanyakan nama dari lawan bicaramu. Nah, itu culture-nya mereka. Nah, culture-nya kita juga gitu sih sebenarnya. Tapi ada juga budaya dari Indonesia itu yang straightforward, langsung nanya namanya tanpa memperkenalkan diri, yaitu budaya masing-masing daerah. Nah, contohnya gini, Ziha, "Hai, good morning." Nah, ini kan dia greeting dulu. Greetingnya hai sama good morning. Nah, si Amir menjawab, ini yang berdasarkan contoh yang sebelumnya. Hai, good morning. Nah, kemudian Ziha membalas, "I'm Ziha, nama saya Ziha. Nice to meet you. Senang berjumpa denganmu. What is your name?" Nah, ini udah menanyakan namanya. What is your name? Nah, kemudian si Amir menjawab, "I'm Amir. Nama saya Amir. Nice to meet you too. Senang juga berjumpa denganmu." Nah, itu artinya. Nah, after you know how to ask someone's name,
Then you have a quiz. Nah, tadi kan kita udah belajar caranya menanyakan nama orang lain. Nah, sebelum menanyain nama orang lain, kita juga udah memperkenalkan diri sendiri. Tadi, my name is Ziha. Nah, itu memperkenalkan diri sendiri, itu dengan cara yang simple. Nah, sekarang kamu punya a quiz. Nah, quiz di sini adalah rearrange the dialogue below. Kamu diminta menyusun dialog di bawah ini dengan susunan yang tepat. Yang pertama, nice to meet you. Kedua, hi there, my name is Malik. What is your name? Nah, terus dialog selanjutnya, nice to meet you too. Dialog yang keempat, my name is Habib. Nah, ini Ikhwan semua ya. Nah, ini susunan dialognya harus berurutan seperti ini. Yang pertama, harus Malik dulu. Kemudian diikutin sama Habib. Terus Malik lagi. Nah, yang terakhir Habib. Nah, anak-anak bisa menuliskan ini di kolom komentar buat quiz. Nah, kemarin yang sekitar 39 orang dapat additional score atau skor tambahan. Congratulations. Kemarin Ustadz lihat itu kebanyakan dari akhwat. Nah, akhwat rajin-rajin, jangan kalah Ikhwan sama akhwatnya. Harus lebih rajin lagi. Nah, ini bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa mention your name and class. Biar ketika menjawab itu menambahkan skornya itu tahu. Nah, siapa namanya? Misalnya, Fulan kelas 7A atau Fulanah kelas 7D. Nah, bisa. Oke. Ini last page. Thank you very much. Nah, ini ada quotation bagus atau quote dari salah satu imam. Ilmu itu bukan yang dihafal, tapi yang memberi manfaat. Nah, semoga di pelajaran bahasa Inggris pertemuan ketiga dapat memberikan manfaat tentang gimana caranya untuk memperkenalkan diri dan menanyakan nama dari lawan bicaramu. Nah, kalian bisa praktis ini dengan orang tua kalian, ataupun dengan adik kalian, ataupun dengan kakak kalian di rumah, supaya bisa lebih bermanfaat. Oke, thank you. That's all for today. And let's close our meeting by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.